Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan tentang kisah legenda Penangsang dalam Kitung Tahta Asmara, yang kali ini sudah memasuki episode yang ke-13. Legenda kisah Penangsang dalam Kitung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokarto. Saudara, kisah yang lalu diceritakan bahwa kedatangan Adipati Jipang Panulan yang bernama Haryo Penangsang di dalam kepatian tempat tinggal Patih Matau. Adipati muda tersebut mendapatkan anjuran dan wejangan dari Kipatih dan Nyipatih Jipang Panulan tersebut agar segera menyunting seorang putri untuk dijadikan istri dan prameswari Kadipaten Jipang Panulan, agar sang adipati lebih berwibawa dan tenang dalam menjalankan pemerintahan di Kadipaten Jipang. Hal itulah yang selalu mengganggu hati dan pikiran sang adipati sepulang dari dalam kepatihan. Saudara, di episode yang ke-13 ini berjudul Kicau Khas Barat. Ada apa gerangan Gusti datang tanpa pemberitahuan? Patih Mentaut mulai percakapannya untuk bertanya sambil mempersilahkan Penangsang duduk di peringkitan. Adipati Jipang itu pun duduk di kursinya sambil memberikan senyuman sebagai jawaban. Lanjutnya, bahwa Gusti seperti Jaka Karewet yang punya ilmu menghilang yang tidak diketahui datangnya, tiba-tiba sudah ada di kaputren belakang. Lelaki renta itu terkekeh sambil mengenakan pakaian yang diambilkan istrinya. Iya, ini nak Mas Penangsang kok tumben datang tiba-tiba ke dalam kepatian. Datang tanpa kenong kempul, langsung mak berubus ke dalam hingga kami tak sempat memberikan sambutan yang selayaknya, kata Nyai Gede Matau, turut menggoda sang Adipati Jipang yang pernah mereka asuh menjadi anak angkat hingga usia 7 tahun. Penangsang yang telah duduk di beranda depan kembali tersenyum menanggapinya. Ia justru melirik pada nampan yang baru dibawa Nyai Gede Matau. Bagaimana bukan sambutan besar-besaran kalau yang terhidang mewah begini, kata Penangsang sambil terus melayangkan pandangan pada hidangan di atas meja. Sebuah nampan bambu telah terhidang di atas meja marmer bundar, dan makanan kesukaannya sudah tersaji di sana. Minuman teh tubruk panas kental dengan gula batu pada cobek di sampingnya, ditambah nyamian ketan bakar dengan balutan gula Jawa yang pahit-pahit legit, serta sebesek klepon beras ketan yang telah ditaburi ampas kelapa muda. Sungguh
hidangan yang bagi penangsang sangat mengundang selera. Seolah mengerti penangsang akan datang hingga Nyai Gede telah mempersiapkan begitu rupa, ucap lelaki muda itu sambil mencicipi ketan bakar yang masih hangat. Sejak kemarin sore, burung perenjak sudah ngganter-ngganter berbunyi nyaring sepanjang siang sepanjang malam, Nak Mas. Dan kupu pun telah berterbangan di peringgitan ini, seolah memberi kabar bahwa dalam kepatihan akan kedatangan tamu agung. Tak disangka, tak dikira, ternyata Nak Mas Penangsang tamu agung yang hari ini datang, kata Nyi Ageng Patih Matau. Penangsang kembali tersenyum mendengar seloroh ibu angkatnya tersebut. Sementara Patih Mataun tengah asik menyeruput teh tubruk sambil menggigit gula batu, seakan menikmati betul minuman yang nagistel, panas, legi dan kental, beraroma wangi melati, sambil mendengarkan kicauan burung terkukur dari kandang di pojok peringgitan. Sepertinya tekukurnya bahagia betul, Romo. Penangsang turut memperhatikan kicauan nyaring burung kesayangan patihnya tersebut. Namun yang diajak berbicara seakan tak mendengar ucapannya. Hingga Nyai Gedelah yang menjawabnya. Itu burung sedang kasmaran, Nak Mas Penangsang. Tiap pagi, siang, sore selalu berkicau sejak Romomu membawakan burung betinanya dari Kudus. Si jantannya tak terhenti berkicau sepanjang pagi hingga siang. Penangsang menganggukkan kepala. Ia tak menyangka burung yang dibawanya dari Panti Kudus tersebut, yang kemudian diberikan kepada Patih Mataun, ternyata telah ketemu jodoh di dalam kepatihan. Burung tekukur itu sebenarnya adalah pemberian adiknya Haryo Panuntun untuk Penangsang. Sang adik telah memintanya agar mengganti kecintaannya pada burung manyar, burung kecil pemakan padi yang telah memenuhi batang-batang pohon tanjung di pojok pendopo Kadipaten Dipang. Tapi karena kecintaannya pada manyar tak bisa tergantikan, dan tak juga ingin mengecewakan adiknya Haryo Panuntun, burung tekukur itu tetap dibawanya. Sebenarnya ada sepasang yang diberikan, tapi Patih Mataun hanya membawa yang betina, sementara yang jantan dilepaskan di perbatasan Jipang ketika mereka beristirahat memberi makan dan minum kuda tunggangan mereka. Burung itu pun bahagia ketika bertemu jodohnya, Nak Mas. Lanjut Nyi Gede Mataun. Apa Nak Mas belum berencana untuk menemukan jodohnya pula? Tersentak Penangsang mendengar pertanyaan ibu angkatnya tersebut. Sungguh tak mengira akan mendapat pertanyaan yang tak pernah diduga sebelumnya. Ia sedang asik menyeruput tehnya, mendadak terselak. Nyai Gede Mataun tersenyum melihat anak angkatnya seakan tersipu malu.
Usia Nak Mas telah lebih dari seperempat abad. Bagi seorang laki-laki sudah sangatlah matang untuk memikirkan pernikahan. Maaf kalau berkata agak lancang Nak Mas Adipati, tapi dalam hati Nak Mas benar-benar telah Nyai anggap anak kandung sendiri. Jadi selalu ada keinginan untuk melihat Nak Mas Penangsang berbahagia dengan membangun rumah tangga, seperti juga Kang Masmu Ronggo Maruto dan Ronggo Buwono. Demikian kata Nyageng Patih Mataun. Ingatan Penangsang pun melayang pada masa kecilnya. Di beranda depan dalam kepatihan itulah mereka bertiga selalu mendapatkan pelajaran tentang ilmu-ilmu kepemimpinan dan keperwiraan dari ayah angkatnya. Ilmu-ilmu yang diambilnya dari kepemimpinan masa kejayaan Majapahit. Karena Patih Mataun adalah seorang pengagum Patih Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara. Jadi menurut Nyai sudah selayaknya Nak Mas Penangsang memikirkan mencari pendamping. Apalagi sebagai seorang adipati yang harus menurunkan tahta, Nak Mas Penangsang harus mencari benih pilihan. Karena keturunan Pinilih berasal dari benih pilihan, dari bobot bibit dan bebet yang baik, yang akan menumbuhkan bibit-bibit kehidupan yang terpilih pula Nak Mas. Panjang lebar penjelasan Nyai Gede Mataun kepada Penangsang. Perempuan bertubuh subur dengan riasan wajah meriah dan susur yang tak pernah lepas dari bibirnya itu pun terus bertutur, mencoba meyakinkan bahwa dengan membangun rumah tangga, kesempurnaan seorang lelaki menjadi lengkap. Garwa, Turangga, dan Curiga, itulah tiga kesenangan laki-laki yang akan menghantarkan kebahagiaan. Turangga dan Curiga Nak Mas Penangsang sudah memilikinya. Tinggal Garwa yang belum. Padahal itulah sumber kebahagiaan tertinggi. Lanjut Nyi Patih Mataun. Haryo Penangsang dalam hatinya ia pun sedang memikirkan hal yang sama. Namun untuk berterus terang kepada ibu angkatnya tersebut, Penangsang merasa segan. Maaf Nak Mas Penangsang, sebelumnya kalau Nyai lancang, ucap istri Patih Mataun sambil membersihkan tumpahan ampas kelapa dari telepon yang dimakan Penangsang. Tanpa bermaksud membandingkan, sepertinya Pangeran Sekar lebih pintar memikat hati perempuan. Buktinya Ramanda Pangeran Sekar sekali tepuk 4 perempuan telah dinikahinya. Mendadak bulatan telepon yang ada dalam kunyahan Penangsang seperti menyumpal di tenggorokan. Pernyataan ibu angkatnya kembali membuatnya tersentak. Ia sontak terkenang pada cerita perihal istri-istri ayahandanya. Selain telah menikahi ibundanya Ratu Ayu Retno Panggung,
Ayahandanya juga menikahi 3 perempuan yang tersebar di 3 tempat sekaligus. Ya, ini perempuan anak saudagar Cina Rembang yang melahirkan adiknya Haryo Mataram. Lalu putri Jepara yang melahirkan Haryo Panuntas, dan seorang perempuan santri Kudus yang melahirkan Haryo Panuntun. Keempat-empatnya dinikahi dalam waktu yang hampir bersamaan, tanpa satu sama lain yang mengetahui bahwa sang suami telah mempunyai istri lainnya. Melihat penangsang tersentak, Nyai Gede Mataun buru-buru mengambil air putih dari kendi yang selalu tersedia di pojok peringgitan. Tanpa sempat memberikan tanggapan, pemuda itu langsung meminum air dingin dalam gelas keramik besar sampai tuntas. Sedang Patih Mataun yang tengah mengunyah ketan bakar turut tersenyum. Nyai ini seperti tidak tahu saja. Gusti Penangsang itu paling tidak suka kalau dibandingkan dengan Gusti Sekar. Seakan mendengar perbincangannya, Patih Jipang itu terkekeh melihat wajah Penangsang yang memerah bercampur antara malu dan marah. Apalagi kalau dibandingkan dengan burung tekukur yang sedang kasmaran itu. Burung pun bahagia ketika ada pasangannya. Masa manusia mau hidup sendirian? Sambung Nyi Patih Mataun. Mendadak ada yang berdesir dalam hati Haryo Penangsang. Ada sindiran yang sempat membuat senyum kecut tersungging dari bibir yang sang Adipati. Sementara kicauan tekukur terus terdengar yang Garwo, Turonggo, Curigo. 3 kesenangan laki-laki yang akan mengantarkan kebahagiaan. Dan Garwo adalah sumber kebahagiaan tertinggi. Bobot, Bibit, dan Bebet, keturunan Pinilih berasal dari benih pilihan. Kata-kata itulah terus terngiang sepanjang pagi hingga siang saat ia pulang. Bahkan sampai terbawa tidur di dalam sentong dalam Kadipaten Jipang. Sang Adipati muda Haryo Penangsang selalu terngiang kata-kata orang tua angkatnya tersebut. Nah, saudara, sampai berjumpa lanjutan kisah Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.